Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih diberi kesehatan pada kesempatan kali ini. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan sedikit berita terkait sea farming di DKI Jakarta. Ini merupakan tugas mata kuliah pengelolaan sumber daya pesisir, di mana mata kuliah ini dibimbing oleh Pak Ilham Zulfahmi MSI. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri. Saya bernama Nanda Rozatul Jannah dan rekan saya Mita Erliza, Milci Aywira, dan Kak Zurahmi. Sea farming pada dasarnya merupakan kegiatan budidaya yang memperhatikan pelestarian sumber daya ikan atau biota laut lainnya di suatu perairan. Sehingga di masa depan terbentuklah suatu sea farming yang berkelanjutan atau sustainable sea farming. Sea farming dapat dikategorikan menjadi 3 kegiatan berdasarkan tujuannya. Yang pertama, membangun suatu populasi atau meningkatkan populasi ikan di suatu area. Yang kedua, menopang kegiatan sport fishing dan rekreasi. Dan yang ketiga, meningkatkan hasil tangkapan nelayan. Berdasarkan tujuan tersebut, ternyata negara yang sudah memiliki pengalaman yang cukup tinggi atau teknologi yang sudah lanjut memiliki tujuan yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. PKSPL IPB pada tanggal 24 Agustus 2018, PKSPL IPB melakukan kegiatan audiensi ke Balai Taman Nasional Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat. Adapun kegiatan audiensi tersebut lebih kepada mempererat jalinan kerjasama antara PKSPL IPB dengan Balai Taman Nasional Kepulauan Seribu. Karena pada dasarnya antara PKSPL IPB dengan Balai Taman Nasional Kepulauan Seribu pada tanggal 19 Agustus 2008 pernah melakukan perjanjian kerjasama mutualistik terkait pelaksanaan program riset aksi sea farming dan rehabilitasi sumber daya alam dan lingkungan di Taman Nasional Kepulauan Seribu. Kepala PKSPL IPB, Dr. Aryo Damar, juga menjelaskan pada dasarnya PKSPL IPB siap berkolaborasi dan mendukung penuh Balai Taman Nasional Kepulauan Seribu, baik itu kegiatan penelitian maupun kegiatan konservasi lingkungan. Dijelaskan lebih lanjut bahwa implementasi program sea farming lebih dahulu berjalan dibandingkan dengan MOU antara PKSPL IPB dengan BTNKPS, di mana program tersebut hingga sekarang ini pada dasarnya berangkat dari kegiatan konservasi. Artinya terjadi kerusakan di wilayah perairan akibat dari aktivitas masyarakat. Namun perlu digarisbawahi bahwa masyarakat tetap harus dilibatkan dan diberikan ruang gerak agar kebutuhan ekonomi mereka tercukupi. Sehingga secara paralel PKSPL IPB membina masyarakat setempat dengan membentuk kelompok sea farming yang ada di Pulau Panggang, dan aktivitas yang mereka lakukan adalah kegiatan budidaya dengan sistem KJA yang tentunya ramah lingkungan. Program sea farming juga telah membina masyarakat setempat yang tergabung ke dalam kelompok sea farming melalui kegiatan pelatihan dan pendampingan teknis, di mana hingga saat ini kelompok sea farming masih terus aktif melakukan kegiatan budidaya laut. Di samping itu juga dijelaskan oleh staf peneliti Pusat Kajian Sumber Daya Pesisir dan Lautan IPB, Saudara Muhammad Ustam Sahibuddin, bahwa lokasi sea farming yang berada di perairan Karang Lebar atau Semak Daun itu sudah diberlakukan larangan untuk mengambil pasir, batu karang, dan penangkapan ikan dengan menggunakan potasium. Artinya, edukasi terkait menjaga kelestarian lingkungan pada dasarnya telah dipraktekkan oleh kelompok sea farming, karena kelompok sea farming sangat setuju akan hal tersebut. Setelah mendengar pemaparan terkait program sea farming dari PKSPL IPB, Kepala Balai Taman Nasional Kepulauan Seribu
merespon dengan sangat positif. Dijelaskan bahwa program Sea Farming ternyata sangat bagus sekali, baik itu secara konsep maupun implementasinya selama ini di Kepulauan Seribu. Namun masih banyak yang harus kita kolaborasikan bersama agar tujuan yang diharapkan juga dapat lebih baik lagi. Nah, jadi Kepala BDN KPS menyarankan agar kerjasama antara PKSPL IPB dengan Balai Taman Nasional Kepulauan Seribu tetap terjalin dengan perpanjangan MOU yang mengikuti peraturan baru dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sekian video dari kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.